Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar mengenai grafik fungsi kuadrat. Yuk, persiapkan dirimu. Mari kita mulai. Pada materi grafik fungsi kuadrat, Ibu akan menyampaikan pertama, tujuan pembelajarannya. Yang kedua, apersepsi atau mengingat kembali materi sebelumnya. Yang ketiga, kita akan masuk kepada materi grafik fungsi kuadrat. Dan yang terakhir, Ibu akan memberikan latihan soal. Kita masuk kepada tujuan pembelajaran grafik fungsi kuadrat. Yang pertama ada kompetensi intinya, yang kedua ada kompetensi dasar, yang ketiga ada indikatornya. Kompetensi inti pada materi grafik fungsi kuadrat ini adalah memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Sedangkan kompetensi dasar pada materi ini yaitu 1. Menganalisis materi grafik fungsi kuadrat mengenai titik potong kurva dengan sumbu X. Yang kedua, mengidentifikasi materi grafik fungsi kuadrat mengenai titik potong kurva dengan sumbu Y. Yang ketiga, menyajikan hasil pembelajaran grafik fungsi kuadrat mengenai gambar grafik dari titik potong sumbu X dan Y. Nah, sedangkan indikatornya yang pertama yaitu menentukan materi grafik fungsi kuadrat mengenai titik potong kurva dengan sumbu X. Yang kedua, menentukan materi grafik fungsi kuadrat mengenai titik potong kurva dengan sumbu Y. Dan yang terakhir, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan materi grafik fungsi kuadrat mengenai gambar grafik dari titik potong sumbu X dan Y. Selanjutnya, kita akan masuk kepada apersepsi atau mengingat kembali materi sebelumnya, yaitu ada materi persamaan kuadrat dan yang kedua sistem koordinat kartesius. Langsung saja kita masuk ke materi persamaan kuadrat. Nah, pada materi persamaan kuadrat ini ada 4 faktor. Faktor yang pertama itu faktor distributif. Bentuk umumnya yaitu AX kuadrat ditambah ABX sama dengan AX dikali X tambah B. Yang kedua yaitu faktor selisih. Bentuk umumnya X kuadrat kurang Y kuadrat sama dengan X tambah Y dikali X kurang Y. Sedangkan faktor yang ketiga yaitu A sama dengan 1. Bentuk umumnya X kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Nah, untuk faktor terakhir yaitu faktor A tidak sama dengan 1. Bentuk umumnya AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Kita ubah ke dalam bentuk AX kuadrat tambah PX tambah QX tambah C. Nah, sekarang kita ingat kembali sistem koordinat kartesius, yaitu di sini ada soal tentukan koordinat titik A 1,3, B 2, negatif 2, C 4,0. Nah, di sini ada sumbu X dan Y. Coba kita lihat titik A 1,3. 1,3 kita buat titiknya di sini. Maka ini titik A. Dan yang kedua titik B 2, negatif 2. Kita lihat, kita buat titiknya di sini. Ini titik B. Sedangkan titik C 4,0, maka dia ada di sumbu X.
Nah, ini gambar atau titik koordinatnya. Langsung saja kita masuk ke materi inti, yaitu materi grafik fungsi kuadrat. Bentuk umum fungsi kuadrat adalah f(x) sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Grafik fungsi f(x) sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. A tidak sama dengan 0 memiliki dua kemungkinan, yaitu terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Jika parabola terbuka ke atas, maka fungsi f(x) memiliki nilai minimum, dan jika parabola terbuka ke bawah, maka fungsi f(x) memiliki nilai maksimum. Yuk kita perhatikan perbedaannya. Baiklah, kita perhatikan perbedaan nilai maksimum dan minimum. Jika parabola terbuka ke atas, maka fungsi f(x) memiliki nilai minimum. Coba kita lihat. Nah, jika parabolanya seperti itu nanti, maka dia dinamakan titik minimum atau nilai minimum, di mana A-nya nanti lebih besar dari 0. Selanjutnya, jika parabola terbuka ke bawah, maka fungsi f(x) memiliki nilai maksimum. Coba kita lihat gimana gambarnya. Nah, terbuka ke bawah ya, di mana A-nya nanti lebih kecil dari 0. Nah, selanjutnya kita akan menggambar grafik fungsi kuadrat, di mana untuk menggambar grafik fungsi kuadrat kita harus mengetahui jika titik potong dengan sumbu x. Untuk mencari titik potong dengan sumbu x, kita akan masukkan nilai f(x) sama dengan 0 atau y sama dengan 0. Yang kedua, jika titik potong dengan sumbu y, untuk mencari titik potong dengan sumbu y, kita akan masukkan nilai x sama dengan 0. Dan ketiga, fungsi kuadrat x sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c mempunyai sumbu simetri x sama dengan negatif b per 2a. Dengan nilai optimumnya adalah rumusnya y 0 sama dengan negatif d per 4a. Kita sederhanakan atau kita ubah bentuknya, d itu menjadi negatif b kuadrat kurang 4ac per 4a. Nah, kegiatan menggambar grafik. Pada kegiatan menggambar grafik ini, kita akan masuk ke contoh soal. Kita lihat, diketahui fungsi f(x) sama dengan x kuadrat tambah 5x tambah 6 sama dengan 0. Hitunglah A. Titik potong kurva dengan sumbu x. B. Titik potong kurva dengan sumbu y. C. Persamaan sumbu simetri. D. Nilai maksimum atau minimumnya. Dan yang terakhir, gambarlah grafik dari fungsi kuadrat tersebut. Mari kita perhatikan jawabannya. Yang pertama, kita akan menentukan sumbu x-nya. Yang pertama, kita catat soalnya dulu, yaitu f(x) sama dengan x kuadrat tambah 5x tambah 6 sama dengan 0. Nah, ingat caranya. Kita ubah f(x) sama dengan 0. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita ingat kembali materi persamaan kuadrat, di mana kita mencari pemfaktorannya dari f(x) sama dengan x kuadrat tambah 5x tambah 6 sama dengan 0. Ini termasuk faktor A sama dengan 1.
dengan konsep cari bilangan yang apabila dikali hasilnya C, di sini C-nya 6, dan apabila dijumlah hasilnya B, di sini B-nya 5. Nah, kita cari yaitu 2 kali 3 hasilnya 6 atau C, dan dijumlah hasilnya B, maka 2 tambah 3 hasilnya 5. Maka kita peroleh pemfaktorannya menjadi X tambah 2 dikali X tambah 3. Kita langsung turunkan, fx-nya tadi kita ubah menjadi 0, sama dengan kita buat ke dalam pemfaktorannya, yaitu X tambah 2 dikali X tambah 3. Nah, kita lihat di sini ada X1-nya X tambah 2 dan X2-nya X tambah 3. Selanjutnya, kita lihat atau kita cari untuk X1-nya. X tambah 2 sama dengan 0. X sama dengan, kita pindahkan 2 ke sebelah kanan, maka menjadi 0 kurang 2. X sama dengan negatif 2, maka kita dapatkan X1-nya negatif 2. Untuk mencari X2-nya, kita turunkan lagi, X tambah 3 sama dengan 0, maka X sama dengan, pindah ruas lagi, X sama dengan 0 dikurang 3, maka X2-nya yaitu negatif 3. Maka kita dapatkan titik potong di X sama dengan X, Y sama dengan negatif 2,0 dan negatif 3,0. Yang kedua, kita akan mencari titik potong kurva pada sumbu Y, yaitu X kuadrat tambah 5X tambah 6 sama dengan 0. Di sini kita ubah X sama dengan 0, maka kita pindah ruaskan, Y sama dengan 0 kuadrat ditambah 5 dikali 0 ditambah 6. Y sama dengan 0 kali 0, 0, 5 kali 0, 0 ditambah 6. Maka Y sama dengan 0 tambah 0 ditambah 6 sama dengan 6. Jadi titik potong di Y yaitu X, Y. X-nya tadi kita ubah menjadi 0 dan Y-nya kita dapatkan hasilnya 6, maka titiknya yaitu 0,6. Untuk sumbu simetrinya kita catat lagi rumusnya, yaitu negatif B per 2A, maka didapatkan negatif B5 per 2 dikali A, yaitu 2 dikali 1, maka didapatkan 5 dibagi 2 yaitu negatif 2,5. Selanjutnya kita akan menentukan nilai maksimum atau minimumnya. Rumusnya yaitu negatif B kuadrat dikurang 4AC per 4A. Kita ubah lagi atau kita cari hasilnya, yaitu B 5 kuadrat dikurang 4 dikali A kali 1 kali C 6 per 4 dikali 1. Maka kita dapatkan hasilnya negatif 5 kuadrat, yaitu 25 dikurang 4 dikali 1 kali 6, 4, maka 25 kurang 24 per 4. Hasilnya yaitu negatif 1 per 4. Nah, bagaimana cara menggambar grafiknya? Kita coba cara manual dulu. Kita ketahui tadi A-nya titik potong di X yaitu X, Y, negatif 2,0 dan negatif 3,0, yaitu negatif 2,0, kita tentukan titiknya di situ, dan negatif 3,0 kita dapatkan titiknya di situ. Kita perhatikan grafik ya. Selanjutnya ada titik potong di Y, X, Y nya yaitu 0,6, maka berada di sebelah atas ya. Kita lihat titiknya ada di situ. Selanjutnya kita lihat sumbu simetrinya. Sumbu simetrinya ada negatif 2,5.
dan kita lihat di situ nilai maksimumnya ada negatif 1/4. Maka sumbu simetri, negatif 1/4. Kita lihat hasilnya di situ. Maka didapatkan gambar grafiknya seperti berikut. Nah, sumbu simetrinya tadi ada di negatif 2,5. Untuk lebih paham dengan materi grafik fungsi kuadrat ini, Ibu akan masuk cara menggambar grafik dengan aplikasi GeoGebra. Nah, ada yang tahu apa itu aplikasi GeoGebra? Bagaimana cara mencari grafik dengan aplikasi GeoGebra? Nah, mari kita perhatikan caranya. Oke? Baiklah anak-anak, ini merupakan tampilan awal aplikasi GeoGebra. Pada aplikasi GeoGebra ini, di sini ada beberapa menu. Yang pertama itu ada menu File, Edit, View, Option, Tools, Window, dan Help. Nah, pada aplikasi GeoGebra ini, kalian bisa downloadnya pada link yang akan Ibu berikan nanti. Nah, mengenai menu-menu pada aplikasi GeoGebra ini, kalian bisa mendalaminya pada Google. Pada pembelajaran grafik fungsi kuadrat ini, Ibu akan fokus pada cara menggambar grafiknya, yaitu pada menu di sini. Ini merupakan tempat input untuk titik grafik fungsi kuadrat. Di sini pada menu ini atau pada tampilan sebelah sini merupakan diagram kartesiusnya. Di sini akan muncul titik yang diinput dari layar sebelah sini. Nah, langsung saja kita coba untuk soal sebelumnya. Yang pertama, kita akan coba input. Di menu input, kita input A sama dengan 1 sesuai dengan soal kita, B sama dengan 5, C sama dengan 6. Coba kita aktifkan di menu A, B, dan C. Selanjutnya, kita akan masukkan X sama dengan A X pangkat 2 ditambah B X ditambah C. Langsung kita enter. Nah, di sini sudah muncul grafiknya. Di sini bisa kita rubah warnanya. Ibu akan buat warna merah biar lebih jelas. Selanjutnya kita akan masukkan diskriminan di menu input. Diskriminan. Masukkan rumus diskriminan, yaitu min B pangkat 2 dikurang 4 dikali A dikali C. Enter. Langsung create sliders. Nah, sudah muncul diskriminannya. Langsung kita input sumbu simetrinya. Sumbu simetri. Sumbu simetri sesuai dengan rumus yang sudah kita ketahui, yaitu X sama dengan negatif B bagi 2 dikali A. Enter. Nah, sumbu simetrinya sudah kita dapat di PPT atau di video kita tadi, yaitu negatif 2,5. Nah, sesuai dengan di aplikasi GeoGebra.
Nah, selanjutnya kita akan mencari titik baliknya, yaitu berada di mana ini. Nah, di sini karena kurang jelas akan kita coba di intersect. Nah, selanjutnya kita klik grafiknya, baru kita klik sumbunya. Nah, akan muncul berapa hasil titik baliknya, yaitu negatif 0,5 dan negatif 0,25. Nah, jika nanti ada soal lain, misalnya A-nya 2, kita tinggal geser saja. A-nya 2 tinggal kita geser. Nah, di sini misal A-nya 2. Nah, gambar grafiknya seperti ini. A-nya 2. Nah, gambar grafiknya seperti ini. Jika kita geser lagi, misalnya B-nya yang ditanya negatif, maka negatif 5, maka gambarnya akan seperti ini. Di sini sudah muncul berapa titik baliknya. Lebih gampang kan? Jadi kalian tidak perlu pusing lagi mencari berapa titik baliknya dan gimana cara menggambar grafiknya. Makanya aplikasi GeoGebra ini sangat memudahkan anak-anak ibu nanti mencari jawaban ketika menggambar grafik ataupun mencari titik balik dari grafiknya. Oke anak-anak? Nah, bagaimana tadi tentang materi grafik fungsi kuadrat? Yaitu kita ingat kembali. Yang pertama, mencari sumbu X pada grafik fungsi kuadrat, yaitu kita ubah persamaannya itu menjadi yaitu sama dengan 0. Sedangkan pada sumbu Y kita ubah X-nya sama dengan 0. Dan untuk sumbu simetrinya rumusnya yaitu negatif B per 2A. Sedangkan nilai maksimum atau minimumnya rumusnya yaitu negatif B kuadrat kurang 4AC per 2 kali A. Nah, selanjutnya kita akan lihat soal latihan, yaitu diketahui fungsi fx sama dengan negatif x kuadrat tambah 12x dikurang 32. Hitunglah A, titik potong kurva dengan sumbu X. Nah, kalian ingat lagi tadi, untuk menentukan sumbu X-nya, maka kita ubah persamaan fx sama dengan x kuadrat ditambah 12x kurang 32 itu, Y-nya itu sama dengan 0. Yang B, titik potong kurva dengan sumbu Y, yaitu kita ubah persamaan fx sama dengan x kuadrat tambah 12x kurang 32 itu, x-nya kita ubah sama dengan 0. Nah, untuk persamaan sumbu simetri kita ingat kembali A-nya berapa? Di sini A-nya negatif 1, B-nya 12 dan C-nya negatif 32. Dan nilai maksimum dan minimumnya ingat kembali untuk A, B, dan C-nya juga ya. Nah, untuk menggambar grafiknya, di sini gambarlah grafik dari fungsi kuadrat tersebut dengan aplikasi GeoGebra. Baiklah, cukup sekian pertemuan kita hari ini. Ibu akan menyampaikan, barang siapa yang menghendaki kebaikan di dunia, maka dengan ilmu. Barang siapa yang menghendaki kebaikan di akhirat, maka dengan ilmu. Barang siapa yang menghendaki keduanya, maka dengan ilmu. Yaitu hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sekian pembelajaran hari ini. Jangan lupa kerjakan tugasmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.